Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan, NPM 220606143 dari kelas Metode Numerik 03. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jawaban dari kuis saya. Eh, dikarenakan eh, dikarenakan saya tidak sempat memfoto hasil dari kuis saya, eh, maka saya mencoba mengerjakan kembali hasil mencoba mengerjakan kembali kuis dari metode numerik ini, tentunya dengan ekspektasi yang tinggi. Oke, soal nomor pertama, soal nomor satu adalah elaborate your understanding of conscious thinking using the Die-5 concept. Oke, jadi jawaban saya adalah conscious thinking ini menurut pemahaman saya adalah sebuah pendekatan yang disengaja untuk memecahkan sebuah masalah, baik yang melibatkan masalah sehari-hari maupun tantangan teknis, seperti yang ditemukan dalam metode numerik. Nah, pola pikir seperti ini nih memerlukan kesadaran konstan terhadap lingkungan sekitar melalui indera Anda seperti pendengaran, penciuman, sentuhan, penglihatan, dan rasa. Nah, selain itu, ini juga melibatkan mengingat bahwa tujuan utama memecahkan sebuah masalah adalah untuk menghormati Tuhan, pencipta segala berkah dengan menjaga kesadaran ini. Nah, Anda dapat menangani masalah secara lebih efektif, mengenali potensi kesalahan, memilih metode yang sesuai, dan menerapkannya dengan benar. Nah, dengan tetap sadar akan memungkinkan Anda menavigasi proses Die-5 dengan lebih lancar juga. Nah, langkah pertama adalah niat atau intention, di mana Anda memutuskan motivasi Anda untuk menangani masalah tersebut. Nah, niat dasar adalah eh, gimana cara kita memenuhi kewajiban kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya dalam fase pemikiran awal atau initial thinking, eh, Anda mengidentifikasi semua tantangan dan kendala terkait tersebut. Misalnya, jika Anda menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki, maka Anda perlu mempertimbangkan ketinggian tangki yang dilambangkan sebagai H. Nah, kecepatan fluida V dan luas permukaan tangki A. Nah, selanjutnya dalam fase idealisasi atau idealization, Anda membuat asumsi logis tentang parameter masalah. Misalnya, Anda mungkin mengasumsikan diameter tangki adalah 5 meter. Nah, Anda juga akan memilih metode untuk memecahkan masalah seperti persamaan spesifik atau alat perangkat lunak atau software. Nah, fase ini akan melibatkan verifikasi dan validasi metode yang dipilih untuk memastikan apakah mereka sesuai. Nah, selanjutnya adalah fase instruksi atau instruction. Nah, ini adalah tempat Anda menerapkan metode spesifik untuk mendapatkan hasil dengan memasukkan data yang telah diberikan ke dalam persamaan atau perangkat lunak Anda. Nah, nanti Anda akan menghasilkan. Akhirnya, titik kon- titik kontrol mengevaluasi hasil ini untuk memeriksa adanya ketidaksesuaian. Tanpa pemikiran yang sadar atau conscious thinking, seluruh proses ini, terutama pendekatan Die-5, langkah demi langkah, akan jauh lebih menantang atau lebih sulit. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Jadi di pertanyaan nomor 2 ini adalah consider a problem in engineering that is required to solve using numerical method uh, dengan use Die-5 to deal or solve this problem. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua eh, ini tuh pertanyaan ini meminta saya untuk menjelaskan masalah teknik yang memerlukan metode numerik untuk diselesaikan. Nah, oke. Mari kita memulai dengan mempertimbangkan konteks yang berbeda dalam dunia teknik. Salah satu langkah yang terpenting dalam membuat atau memproduksi sesuatu adalah simulasi yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak.
Nah, simulasi dilakukan untuk menganalisis bagaimana produk yang dirancang akan berperilaku di bawah berbagai faktor yang akan diterapkan selama penggunaan sebenarnya. Nah, proses ini nanti akan sangat penting karena dapat mencegah insiden atau kecelakaan di masa depan, yang mana bisa jadi disebabkan oleh desain yang buruk. Selain menyelamatkan nyawa, ini juga dapat mencegah produsen menghadapi kerugian finansial yang signifikan. Nah, salah satu aplikasi dari metode numerik adalah dalam proses yang digunakan dalam perangkat lunak simulasi seperti analisis elemen, eh, FEA. Alat-alat ini mengandalkan perhitungan otomatis menggunakan komputer berdasarkan metode numerik atau aritmetika. Nah, jika kita menerapkan masalah ini ke metode DAI5, maka kita akan dapat menguraikannya sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kita harus conscious thinking, atau kita harus sadar. Apa sih yang kita harus sadari? Nah, kita nih harus menyadari pentingnya memastikan keandalan dan keselamatan komponen struktural di bawah berbagai kondisi beban. Setelah kita memiliki kesadaran, selanjutnya kita harus memiliki intention atau niat. Nah, niatnya ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai insinyur dengan menemukan solusi yang andal untuk masalah teknik yang memerlukan metode numerik untuk diselesaikan, sehingga memastikan keselamatan dan efisiensi. Nah, setelah kita memiliki niat, maka akan muncul pemikiran awal. Nah, di dalam fase pemikiran awal ini, kami mengidentifikasi informasi dasar tentang masalah tersebut. Misalnya, masalah yang dihadapi melibatkan metode numerik terkait FEA. Nah, FEA sendiri banyak digunakan dalam teknik mesin untuk mengevaluasi perilaku komponen di bawah berbagai kondisi beban. Nah, masalah spesifik yang akan kami pertimbangkan adalah menganalisis distribusi tegangan dalam sistem suspensi mobil di bawah berbagai kondisi beban. Nah, setelah muncul pemikiran awal, maka kita lanjut ke idealisasi. Nah, dalam fase ini kami menggunakan perangkat lunak FEA untuk memodelkan sistem suspensi. Nah, kami menentukan geometri komponen suspensi, menerapkan sifat material, dan menetapkan kondisi batas. Asumsi dibuat mengenai kasus beban, termasuk beban statis dan dinamis yang akan dihadapi sistem suspensi selama operasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah instruction. Nah, setelah kita menerapkan model dalam perangkat lunak FEA, maka kami memasukkan desain dan sifat material ke dalam perangkat lunak dan menerapkan beban yang diasumsikan. Nah, perangkat lunak kemudian melakukan perhitungan untuk mensimulasikan distribusi tegangan dalam sistem suspensi. Nah, setelah simulasi selesai, hasilnya dianalisis untuk menentukan apakah desain tersebut dapat menahan beban yang ditetapkan tanpa beban yang diterapkan tanpa kegagalan atau tidak. Nah, dengan menggunakan metode DIVAC ini, saya dapat secara sistematis mendekati sebuah masalah dan juga memastikan keandalan sistem suspensi mobil. Jika simulasi awal menunjukkan bahwa sistem suspensi tidak dapat menahan beban yang diterapkan, maka saya akan mengulangi fase pemikiran awal, idealisasi, dan instruksi untuk memperbaiki asumsi dan meningkatkan desain hingga solusi yang memuaskan tercapai. Oke, selanjutnya nomor 3. Jadi soal dari nomor 3 ini adalah jika ada if there is value added of day 5 used in your learning process, experiential learning, then explain it. Nah, oke, perlu digarisbawahi jawaban yang saya gunakan untuk nomor 3 ini adalah jawaban baru yang saya buat karena saya tidak sempat memfoto jawaban pada kuis sebelumnya. Oke, jadi menurut saya dengan menggunakan konsep day 5 itu sangat menambahkan nilai signifikan ke dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran pengalaman. Dengan mengikuti langkah-langkah dari day 5 ini,
eh, mahasiswa saya sendiri terlibat dalam pendekatan yang terstruktur untuk pemecahan masalah atau problem solving, yang mana nanti akan meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Fase pemikiran sadar atau conscious thinking mendorong pemahaman mendalam tentang masalah. Fase niat atau intention menetapkan tujuan yang jelas. Fase pemikiran awal atau initial thinking memupuk pemikiran yang kritis. Fase idealization atau idealisasi menerapkan pengetahuan teoritis untuk mengembangkan solusi. Dan fase instruksi atau instruction memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan solusi pendek nah dalam menerapkan solusi. Nah, pendekatan komprehensif ini tidak hanya memperdalam pengetahuan teoritis, tetapi juga mempersiapkan eh, mahasiswa, terutama saya, untuk tantangan dunia nyata dengan memberikan pengalaman praktis dalam eh, menerapkan pengetahuan mereka. Nah, oke. Sekian penjelasan saya mengenai eh, review kuis. Eh, Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.